Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Agama pada Sidang Muat pada hari Rabu tanggal 16 November tahun 2022 dengan nomor perkara 9/PDTG/2022 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama pada Sidang yang mengadili perkara perdata tingkat pertama perkara nomor 9 dari PDTG/2022 dari PA Padang Sidang antara Wahidah Septiani Harahap binti Sayang Harahap sebagai penggugat melawan Muhammad Sawi Siregar bin Sukoltak Siregar sebagai tergugat pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2022 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Kepada juru panggil agar memanggil penggugat dan tergugat agar memasuki ruang sidang. Assalamualaikum penggugat dan tergugat. Waalaikumsalam. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saudari penggugat, apakah saudari sendiri yang membuat surat gugatan ini? Baik, saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun, sebelumnya, bisakah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Kepada saudari tergugat, nama saudari? Umur saudari? Saudari beralamat di mana? Agama saudari? Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Baik, kepada kuasa hukum dari saudari penggugat, bisakah Anda memperkenalkan diri? Baik, terima kasih yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Nidegara SHMH yang menjadi advokat yang beralamat kantornya di Advokat Bebas Hukum Sitamiang beralamat di Jalan Menjadi Gang Sinar, Kecamatan Sini Bengaru, Kota Padang Sidimpuan, yang di sini ingin mewakilkan saudari tergugat yang sudah hadir. Baik, bisakah Anda menunjukkan surat kuasa khusus?
untuk persidangan hari ini? Penjelasan yang mulia dan saya sudah bersidang. Saudara, sebelum persidangan kita mulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas dari saudara. Namun, bisakah saudara menunjukkan terlebih dahulu kartu identitas dari saudara? Nama saudara, Muhammad Sawi Siregar yang mulia. umur, 29 tahun yang mulia. alamat saudara, Desa Merancar Julu yang mulia. agama saudara. Islam yang mulia. Saudara dalam persidangan ini akan maju sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Didampingi kuasa hukum yang mulia. Kepada kuasa hukum dari saudara tergugat, bisakah memperkenalkan diri? Baiklah, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mardia, SHMH, yang berkantor di Law Office Anugerah Associates, berkantor di Jalan Sutomo nomor 22, Kota Padang Sidempuan, yang akan mewakili dari saudara tergugat. Terima kasih yang mulia. Bisakah saudari menunjukkan surat kuasa khusus? Baik, kepada saudara tergugat, apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang pada persidangan hari ini? Kami yang mulia. Hari yang lewat ada panggilan dari Kementerian Agama. Panggilan apa? Maksudnya dalam perkara apa Anda datang ke sini? Dalam perkara perceraian yang mulia. Siapakah istri dari saudara? Di saya dari Walidi yang mulia. Baik, kepada saudari tergugat, apakah benar Anda adalah istri dari saudara tergugat? Saudari tergugat, benarkah yang dikatakan tergugat? Baik, kepada saudari penggugat, apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang ke sini? Baiklah, kalau begitu, saudara datang ke pengadilan ataupun dalam persidangan ini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Wahidah Septiani Harahap binti Sayang Harahap sebagai penggugat dan saudara Muhammad Sawi Siregar bin Multak Siregar sebagai tergugat. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Haiya dan pasal 154 LBG, sebelum memeriksa perkara ini kami berkewajiban untuk memberi nasihat kepada saudara bahwa perceraian ini tidak baik bagi penggugat dan juga tergugat. Mengapa? Karena dengan demikian ikatan suci yang telah dibangun sebelumnya akan hancur. Dengan perceraian tersebut, apa yang dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Pikir-pikirlah saudara, apakah tidak malu sama tetangga? Terus anak-anak bagaimana ke depannya? Karena nantikan setelah perceraian ini, saudara akan mengemban gelar baru, yaitu janda dan juga duda, yang pastinya ke depannya akan menimbulkan pandangan orang yang berbeda kepada saudara sekalian. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan itu kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu berdamailah karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melimpahkan rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum tergugat dan penggugat. Waalaikumsalam. Saudara penggugat dan tergugat, jika kami memperhatikan dari surat gugatan yang terlihat bahwasanya pernikahan atau saudara dan saudari sudah membina rumah tangga mulai sejak 2017.
pernikahan saudara tergugat dan saudari penggugat sudah menunjukkan usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui cukup lama. Ternyata banyak kenangan masa lalu yang manis dan susah untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukir kenangan pahit dalam diri saudara ataupun saudari. Jadi hal ini tentu saja akan membebani pikiran saudara maupun saudari. Apakah keputusan ini sudah saudara dan saudari pertimbangkan? Saudara penggugat dan tergugat, sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus bisa saling memaafkan. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut, bahkan terhadap anak-anak. Dan apakah di sini bapak dan ibu sudah mempunyai anak? Berapa orang dan umurnya berapa? Satu yang dewasa. Anak bapak dan ibu masih sangat kecil. Bagaimana jika nanti bapak dan ibu bercerai? Apakah tidak kasihan dengan anak bapak dan ibu tersebut? Kasihan juga. Jadi perceraian adalah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami harap kepada saudara penggugat dan saudari penggugat dan saudara tergugat, urungkan niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan dengan secara damai saja. Bagaimana saudara tergugat, apakah Anda mau bercerai atau mempertahankan istri Anda? Saya mau bertanya istri saya juga. Baiklah, saya kembalikan kepada hakim berdua. Bagaimana saudara penggugat, apakah Anda tetap ingin menggugat cerai suami Anda? Bukankah sebaiknya berdamai saja? Tidak, yang saya masih menyelesaikan persidangan. Bagaimana dengan saudara tergugat? Saya mau berdamai juga. Bagaimana dengan saudara penggugat? Di sini saya melihat bahwa saudara tergugat ini masih ingin mempertahankan rumah tangga kalian. Apakah Anda tidak ingin mempertimbangkannya kembali? Tidak, yang mulia, saya sudah memberikan kepada Baiklah saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini tampaknya pada saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kita adalah perdamaian sebagai jalan keluar yang terbaik. Dan untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, kami majelis masih wajib memberikan kesempatan kepada saudara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan proses mediasi. Saudara penggugat dan tergugat, apakah akan memilih sendiri mediatornya atau akan diserahkan kepada majelis saja? Silakan kepada majelis saya juga. Bagaimana dengan saudari penggugat? Baik, setelah berunding dan berdiskusi, majelis hakim menetapkan bahwa perkara ini akan dimediasi oleh mediator Liska Agustina SHMH. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Baik, mulia. Baiklah, kalau begitu karena usaha damai dalam sidang ini kurang berhasil, sebelum perkara ini diperiksa, para pihak harus melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Untuk memberi kesempatan
kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Kepada Panitera minggu depan tolong. Baik, sidang akan dilanjutkan minggu depan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang tersebut pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perdata cerai gugat register nomor 9/PDTG/2022 pada Selingkuhan ditutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dan kepada pemimpin dan juga silakan ikuti saya dalam ruang mediasi. Baik Bapak Ibu, di sini saya hakim mediator yang telah ditunjuk oleh hakim ketua sebelumnya di persidangan pertama. Jadi adapun tujuan Bapak dan Ibu di sini adalah untuk melakukan mediasi. Jadi saya tanyakan kepada Ibu apakah sehat dan dapat mengikuti mediasi. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti mediasi. Baik, di sini kita mengusahakan perdamaian yang agar tidak terjadi perceraian di antara keduanya. Jadi bagaimana Ibu? Apakah tetap melanjutkan perceraian atau melakukan perdamaian antara Bapak? Masih tetap, saya masih tidak bisa bertahan bersama suami saya. Jadi kan setiap manusia itu mempunyai masalah dalam rumah tangga. Jadi menurut dari Ibu, masalah dengan Bapak ini bagaimana? Banyak yang mulia, keuangan gitu, Bagaimana tidak bertanggung jawab. mengenai keuangan? Jadi Bapak ini tidak mencukupi kebutuhannya dari Ibu. Iya, Jadi bagaimana dengan Bapak? Apakah yang dikatakan oleh Ibu benar? Yang dikatakan saya tidak benar yang mulia. Jadi begini yang mulia, pekerjaan saya kan wira swasta dan juga supir angkot. Jadi apa yang saya dapat sudah saya kasih sama istri saya yang mulia. Bahkan kami masih kurang rasanya yang mulia. Jadi bagaimana dengan Ibu? Tetap mempertahankan pekerjaan sedangkan anak Ibu kan masih kecil. Saya baca dalam kegiatan Ibu. masih tidak yang mulia, karena dia juga pernah berselingkuh dengan orang lain. Apakah benar Bapak telah berselingkuh dengan wanita lain? Itu tidak benar yang mulia. Apakah itu ada bukti? Bukti apa? Waktu di HP yang berketahuan hubungan bersama wanita lain, ada fotonya. Bagaimana dengan Bapak? Apakah hal itu benar? Tidak benar yang mulia. Jadi apa yang dilihat tadi? Yang dilihat oleh kita itu tidak benar yang mulia, karena pada hari itu saya sedang jemput anggota. Saya supir angkot yang mulia. Jadi saya ditelepon oleh penumpang saya juga dan dikirimnya foto yang mulia. Jadi Bapak ingin mempertahankan pernikahan Bapak. Yang saya mempertahankan pernikahan kami yang mulia. Apakah Bapak bisa mengubah sikap Bapak terhadap Ibu? Insya Allah yang mulia, bisa yang mulia. Baik Ibu, Bapak di sini sudah
mempertahankan, sudah bulat dalam mempertahankan hubungan ibu dengan bapak. Jadi apakah ibu dapat mempertahankannya juga? Masih tidak. Karena itu perceraian ini kan diperbolehkan, tapi Allah membencinya. Jadi apakah ibu tetap dalam gugatan ibu? Masih tetap lama. Tidak sampai lagi. Baiklah, oleh karena itu hasil mediasi kita pada pagi hari ini gagal. Saya akan membuat laporan hasil mediasi dan saya akan menyerahkan kepada hakim ketua. Jadi hasil mediasi kita cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.